Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasila Dolhak dengan NIM B30124041. Jadi pada kali ini saya ingin mereview sebuah buku, yaitu Metode Penelitian Arkeologi. Tapi saya berfokus pada bab kedua, yaitu arkeologi, konsepsi, teori, dan metode. Jadi saya lanjut. Bab ini membahas landasan teoritis dan metodologis arkeologi di Indonesia secara umum. Pembahasan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, sejarah perkembangan arkeologi di Indonesia. Jadi di bagian ini menguraikan sejarah arkeologi di Indonesia, dimulai dari masa penjajahan Belanda, perkembangan kelembagaan. Sejarah kelembagaan arkeologi di Indonesia diawali oleh OD, yaitu Oudeit Kundigediens, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan arkeologi. Setelah tahun 1953, tugas arkeologi diambil alih oleh ahli-ahli dari Indonesia dan institusi berganti nama menjadi Dinas Purbakala. Pada tahun 1975, kegiatan arkeologi dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu yang bersifat administratif di bawah Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Ditlin Binjara, yang bersifat ilmiah di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, yaitu Puslit Arkenas. Di bagian kedua yaitu konsep, teori, dan metode penelitian. Di bab ini menjelaskan bahwa arkeologi mempelajari kebudayaan masa lalu melalui peninggalan yang terbatas. Oleh karena itu, para arkeolog perlu merumuskan tujuan penelitian menjadi 3 hal pokok: rekonstruksi sejarah kebudayaan, menyusun kembali cara hidup masa lalu, dan memahami proses budaya yang terjadi di masa lalu. Perkembangan konsep, teori, dan metode di Indonesia. Awalnya arkeologi di Indonesia dipengaruhi oleh filologi dan sejarah. Metode yang dikembangkan bersifat eksploratif dan destruktif untuk merekonstruksi sejarah budaya. Sejak tahun 1980-an muncul kecenderungan baru yang tidak hanya berfokus pada sejarah budaya, tetapi juga menghasilkan dalil tentang hubungan antara tindakan manusia dengan budaya kebendaan dalam kerangka proses budayanya. Selain itu, mulai diterapkan berbagai teknik survei dan ekskavasi termasuk arkeologi bawah air. Jadi saya lanjut kemudian di bagian di bagian kedua, yaitu kedudukan dan hubungan arkeologi dengan ilmu lain. Jadi di bagian ini menjelaskan bahwa arkeologi adalah bagian dari ilmu budaya mengkaji hasil pemikiran dan ciptaan manusia di masa lalu. Arkeologi membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain untuk menjawab berbagai permasalahannya, seperti ilmu statistika dan semiotika. Arkeologi juga mengadopsi teori, metode, dan teknik dari ilmu lain seperti geologi, filologi, sejarah, sosiologi, dan antropologi, yang kemudian menghasilkan ilmu-ilmu perbatasan seperti historical arkeologi dan etnoarkeologi. Kemudian di bagian ketiga yaitu ada tahapan penelitian arkeologi. Jadi di bab ini menguraikan tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam penelitian arkeologi. Yang pertama, tahap pengumpulan data lupangan. Tahap ini mencakup kegiatan survei dan ekskavasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data arkeologi baik melalui penelusuran pustaka maupun pengamatan lapangan. Yang kedua, tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Di tahap ini melibatkan analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan serta merekonstruksi kebudayaan masa lalu. 3. Tahap pelaporan dan publikasi. Tahap akhir yang bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian. Publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media termasuk pameran dan media siber. Jadi kemudian saya lanjut di bagian keempat, yaitu permasyarakatan hasil penelitian arkeologi. Jadi di bagian ini menjelaskan pentingnya mengkomunikasikan hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat luas, tidak hanya kepada kalangan akademisi. Pentingnya publikasi hasil penelitian harus dipublikasikan secara terbuka agar bisa diakses oleh masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai peninggalan budaya dan mempromosikan pelestarian warisan budaya. Berbagai bentuk komunikasi. Publikasi tidak hanya terbatas pada jurnal ilmiah. Bentuk-bentuk lain yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan hasil penelitian meliputi: pertama, pameran, menyajikan teman-teman arkeologi secara visual dan interaktif di museum atau galeri. Yang kedua, media massa, berkolaborasi dengan jurnalis untuk mempublikasikan artikel di surat kabar, majalah, atau media digital. Kemudian yang ketiga, media siber, memanfaatkan internet melalui situs web, blog, atau media sosial untuk membagikan informasi. Kemudian peran arkeolog dalam edukasi publik.
Arkeolog memiliki peran penting sebagai edukator yang menjembatani antara data ilmiah dengan pemahaman masyarakat. Dengan melakukan permusyawaratan, arkeolog dapat membantu masyarakat menghargai dan melestarikan warisan budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi sekian, terima kasih. Mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.